Tadi sebutkan bahwa pada pelaksanaan itu kan 31 Desember malam hari ya pelaksanaannya ya. Jika ternyata bahwa itu tetap dipaksakan menghadirkan Habib Syekh tersebut, padahal sisi lain ketika Pilgub kemarin kan Ki Ageng bersama teman-teman kan mati-mati katanya memenangkan Bu Epuk ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan ribuan laskar jihad ini ketika melihat ternyata pada puncaknya akhir tahun nanti, puncaknya refleksi pergantian tahun, bahwa Habib Syekh tetap hadir dan mengabaikan aspirasi Ki Ageng bersama teman-teman. Yang jelas kami sudah kita siapkan. Tadi saya katakan, tadi malam saya sedang Artinya itu kan menjadi bom waktu ya. Berarti pengajian ini atau sholawatan akbar ini ibaratnya sekarang ini sedang menyulut tumpukan sekam berarti ya. Api dalam sekam yang setiap saat bisa membara nanti itu ya. Ya kalau dipaksakan seperti itu. Oke, Ki Ageng ini kan kalau nggak salah pengakuannya bahwa PWI Banyuwangi ini merupakan yang pertama dibentuk se-Indonesia pertama. Nah, Banyuwangi ini kan merupakan barometer dalam sebuah peristiwa. Apalagi ini peristiwa Nusantara dalam hal ini. Nah, kira-kira kegiatan Ki Ageng bersama rekan-rekan yang lain ini di Banyuwangi yang menolak Habib Syekh hadir di Banyuwangi ini, apakah juga sudah berkoordinasi atau sepengetahuan dari teman-teman seperjuangan ya, di wilayah-wilayah lain mungkin? Mas Denny, jadi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah itu adalah organisasi yang berbadan hukum. Benar, setelah badan hukum pengurus pusat dibuat di Banten sana, belum dibentuk pengurus wilayah Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain se-Indonesia, apalagi kota dan kabupaten. Banyuwangi, kebetulan saya dekat dengan Ki Abbas Billy, sahabat saya, doa adiknya Gus Paris, itu saudara, termasuk Kiai Syarifuddin, itu sahabat saya. Terus Syed Ali Hibne itu sahabat saya. Makanya beliau tahu karena sama-sama berjuang di Ansor. Dulu rame-ramenya Gus Dur waktu diturunkan, kami dengan beliau itu sama-sama di Jakarta ikut jihad waktu itu. Ya. Jadi beliau masih, alhamdulillah masih nyimpan nomor telepon saya, ditelepon. Hanya dipikir beliau tahunya saya masih jadi pimpinan DPR. Saya katakan saya sudah resign, nggak jabat lagi. Sekarang saya itu jadi masyarakat biasa. Jumeneng. Tolong ini gini. Oke, saya diundang ke Jakarta. Diundang di Jawa Barat, di Buntet. Saya datang ke Buntet. Berapa kali tidak serta-merta. Di sana ketemu sama tokoh-tokoh lainnya. Ulama-ulama Gus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Lampung datang diskusi. Hanya ya karena Muhyiddin pengikutnya Habib itu sudah masuk, udah berpuluh-puluh tahun. Nah sementara kita tuh baru muncul, jadi mau memulai, udah jangan bingung, kasih SK saya pulang bawa SK, nanti deklarasi di Banyuwangi. Artinya untuk kepengurusan setelah pusat, itu pengurusan daerah. Banyuwangi itu kabupaten kota itu daerah, pimpinan daerah, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Belambangan Banyuwangi itu di Banyuwangi pertama kali. Nah, sehingga saya sendiri itu ya secara otomatis namanya ini organisasi Mas Denny, terus inten. Kemarin di Tulungagung, di Demak, di Pati, terus kita juga mengikuti. Cuman saya mohon maaf, saya itu hanya bertanggung jawab khususnya di wilayah kerja saya di Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi itu masih banyak keluarga kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami masih belum sadar. Masih bela-bela kelompok turunannya penjajah yang dibawa oleh Hindia Belanda waktu itu. Alawi. Saya punya data kok siapa-siapa di
tahun 1800 sekian di Banyai yang jadi kapiten Belanda, letnan Belanda, ada nama-namanya. Dan sekarang populis di Banyai ya termasuk salah satunya tuh klan Asegaf ini, makanya saya tolak. Di samping itu dengan jumawanya Kang Syekh itu melantunkan syair-syair Yalawaton koyo enggak didosa. Memang dia enggak punya takut dosa kok. Ya. Nama Rasulullah, suci Rasulullah yang kita junjung, yang harus kita, Rasulullah itu adalah bagian daripada iman kita, orang muslim. Itu aja dipalsukan, dicangkok. Sudah gitu akhlaknya, adabnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Masa keturunan Rasulullah mulutnya kayak comberan gitu. Gus Dur aja gurunya, Gus Dur ini guru kami orang NU. Pernah dikatakan sama Ridik juga karuan. Sakit hati Mas Denny, tapi diempet berapa puluh tahun, sekarang kan 15 tahun lebih. Lah ini saatnya, karena saya itu intens, saya itu mulai muda sudah di Ansor, di Pagar Nusa, setiap kegiatan-kegiatan, mulai zaman Orde Baru, NU banyak yang memberangkatkan orang ke Surabaya, ke Jakarta. Kalau ada orang 1000, satunya adalah Joni. Kalau ada orang satu, salah satu Joni, saya aktif. Sehingga Alhamdulillah, jadi sekarang ini setelah saya sudah tidak aktif lagi di politik, saya sudah tidak apa ya, saya sadar sudah mandi tolak. Sehingga kesempatan saya untuk berjuang, untuk berbuat ini makin leluasa. Ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara saya yang mau saya dekati. Saya masuk ke NU, hari ini ada saudara-saudara NU yang masih dipimpin, ya belum sadar. Saya tetap berdoa. Mudah-mudahan sahabat saya, saudara saya, biar sama-sama berdoa, diberi hidayah oleh Allah, kembali membela kepentingan NU yang sejati, membela kepentingan NKRI, membela kepentingan Rasulullah bersama-sama dengan kami di PWI dan Laskar Sabilah. Itu pun pada saatnya akan saya suruh tidak lanjuti kader-kader saya didik. Harus berani, wong ini jihad kok. Ya. Ini jihad, saya punya keyakinan ini jihad yang kita bila pertama Rasulullah SAW, yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Hari ini kan kita tunjukkan bahwa kita berjuang untuk membersihkan kemuliaan nama Rasulullah dari ulah oknum-oknum Ba'alawi. Ini jangan Rasulullah tahu. Kita berjuang untuk meluruskan sejarah bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, the founding father Republik tahu. Karena beliau sekarang sudah berbentuk arwah, bebas memantau, apalagi para masyayikh Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Asy'ad, Gus Dur dan semuanya akan melihat. Ayo teman-teman saya, bareng kue tahu ngaji, tahu sekolah. Ayo bareng-bareng saya. Daripada nanti kita tuh mati gak karuan. Nah, soal mati tidak itu kan urusan Allah, takdir. Cuma irodanya, kodrat urusan Allah, irodanya kita diberi kesempatan untuk mencari. Ayo ini jalan sabilillah. Daripada kamu mati-mati bela calon presiden, bela calon gubernur, bela calon bupati, sampai gegeran sama tetangga-tetangga. Ya. Itu urusan dunia. Sekarang jadi nggak direken, termasuk santri saya ini. Bela bupati, nggak tahunya kalah, nggak direken. Ya. Hari ini 01 tinggal ngelantik. Saya yang protes, nggak direspon dengan, ya nggak apa-apa. Ini urusan dunia bagi saya. Tapi urusan dunia, saya selesaikan di dunia. Saya akan laporkan pada KPK. Tak buka sing lapor saya. Mantan pimpinan DPR 10 tahun. Pimpinan negara. Ayo, kita buktikan ele-ele. Aku tahu sekolah hukum Mas Denny. Ya. Mau saya bodoh-bodoh temen. Sangat paham ya. Ya kan, tadi sebutkan bahwa pada pelaksanaan itu kan 31 Desember malam hari ya pelaksanaannya ya. Jika ternyata bahwa itu tetap dipaksakan menghadirkan Habib Syekh tersebut, padahal sisi lain ketika Pilgub kemarin kan Ki Ageng bersama teman-teman kan mati-matian katanya memenangkan Bu Epok ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan ribuan laskar jihad ini ketika melihat ternyata pada puncaknya akhir tahun nanti
puncaknya refleksi pergantian tahun bahwa Habib Syekh tetap hadir dan mengabaikan aspirasi Ki Ageng bersama teman-teman. Yang jelas kami sudah kita siapkan. Tadi saya katakan, tadi malam saya sudah mengkondisikan pasukan-pasukan saya, para pejuang-pejuang PWI dan Laskar Sabila yang siap jihad bersama-sama saya. Dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Artinya, tolong, kalau saya datang sendiri kan nggak lucu. Ya. Ketua PWI sendirian, pengurus PWI aja ada puluhan. Ya. Nah ini berjuang untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan Indonesia, kepentingan NU. Bayangin, masa saya sendirian. Akhirnya nanti saya buka mereka dengan ikhlas. Saya ikhlas Ki. Saya akan bareng-bareng untuk Sabilillah. Artinya, kalau dipaksakan, kami datang, kita bukan bubarkan, kita keluarkan dengan paksa Habib Syekhnya. Oh gitu ya. Ya, dan itu sudah saya sampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, sudah ada. Nanti Mas Denny saya kasih Suratnya. Pemberitahuan saya itu periode aksi 1 tanggal 12 bertempat di depan Pemda. Tempo hari yang Action 2 tanggal 26 besok ini di tempat Pemda. Terakhir tanggal 31. Waktu di tempatnya tentatif. Kalau memang digelar Maron ya kita datang ke Maron bersama-sama. Bersama ribuan laskar jihad tadi itu, Pak? Iya. Jadi nanti akan datang saya, ya kita bikin bubar, wawalam. Ini tugasnya kepolisian, bapak-bapak kepolisian. Saya sudah ngomong, saya masuk mesti ruwet. Di situ banyak muhibin, pecinta-pecinta, ada yang pecinta sholawatan yang ngerti. Ini kan di branding banyak mulut-mulut yang kurang ajar dibanyain. Katanya saya dan PWI jadi menolak sholawatan. Yang nolak sholawatan siapa? Saya itu tiap 5 waktu sholawat itu mesti 2 kali saya pakai dalam sholat saya. Belum lagi zikir saya. Jadi kalau mengatakan saya Ki Ageng Bumi Soyo tidak suka sholawat, itu keliru. Sholawat itu iman saya. Sholat aja tiap hari saya itu mesti sholawat saya bawa. Kalau saya sholat tidak membaca sholawat, itu nggak sah sholat saya. Ini perlu diketahui. Saya tidak, sekali lagi tidak melarang anti sholawat, tidak. Saya suka sholawat. Yang saya bela hari ini itu adalah karena salah satu daunnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu sholawat. Yang saya kritisi, yang saya tolak, kehadiran Habib Syekh yang datang ke Banyuwangi. Bukan sholawatnya. Kalau sholawat monggo diramaikan sholawat, undang mubalik ulama-ulama kiai-kiai lokal, mulai dari Jakarta sampai tingkat provinsi. Di Banyuwangi banyak. Ada Kiai Gopar, kurang hebat, kurang populis gimana? Apalagi salon yang dipakai konsennya Habib. Oh ya enakan suaranya Gopar dong. Suara asli. Ada Mahrus dan banyak kiai-kiai di sini. Itu beliau tuh kasih 10 juta sudah gak karuan. Telepon saya. Iya saya, kalau dikasihkan saya 10 juta untuk bangun toilet WC-WC-nya untuk santrinya. Kalau untuk Habib Syekh, untuk apa itu? Itu ratusan juta. Untuk kasih. Dan itu yang saya tidak terima. Ini duitnya rakyat. Mendingan duit itu daripada refleksi sederhana adalah nggak usah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Bagikan uang kepada pondok pesantren, kepada yayasan pendidikan, lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat hitung 10.000-an, 700 sekian juta itu kan tuh manfaatnya banyak. Didoakan Bupati, didoakan Pak Kapolres, oleh umat yang sampai dikasih santunan. Doanya anak yatim itu sangat mustajab. Kalau dongonya Ki Ageng nggak begitu mustajab, tapi saya gerak selama saya masih hidup, saya gerak. Baik Ki Ageng, ini sebelum saya akhiri ya, tentu banyak hal yang belum tersampaikan ya untuk masyarakat, karena ketidakpahaman dari masyarakat, loh kenapa sih Habib Syekh ditolak di Bumi Belambangan, kan tadi seperti itu ya, termasuk sisi lain kebijakan ambigu dari penguasa di Banyuwangi, yaitu tidak ada responnya mulai gerakan minggu lalu itu sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda respon itu. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat, terutama para pemangku
kepentingan di Banyuwangi. Monggo. Terima kasih Mas Denny. Jadi pesan saya kepada seluruh sahabat-sahabat saya, khususnya warga masyarakat Banyuwangi yang hari ini belum sadar, belum terbuka hati nuraninya tentang kebenaran yang telah digaungkan oleh Kiai Imaduddin, oleh kiai-kiai yang dari Banten, tentang rungkapnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segera dapat hidayah dan dibuka oleh Allah. Amin, amin. Kepada pemerintah Banyuwangi dan aparat keamanan, tolong demi keamanan Banyuwangi, tolong diperhitungkan. Saya boleh dibuktikan. Jadi kalau saya ngomong bukan seperti yang lainnya. Saya butuh duit dalam hidup karena saya masih hidup. Tapi kalau saya dikasih duit untuk berhenti bergerak untuk kepentingan, saya tolak demi Allah. Bukan saya sombong. Sehingga saya kepingin Banyuwangi kondusif, aman, sejahtera. Hasil pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena saya nyun sewu. Selama saya jadi anggota DPR, jadi pimpinan DPR, mungkin belum semuanya bisa saya perjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi saya sudah maksimal membantu kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang waktu itu mendukung saya, karena saya waktu itu di politik praktis. Inilah harapan saya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa tiap malam, Allah ya Allah, berilah hidayah saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga saya, agar supaya paham, sadar, bangkit, karena kita lahir dari rahim bapak dan ibu yang sudah dalam keadaan merdeka. Kenapa sekarang kita jadi muhibin, diperbudak oleh kelompok-kelompok keturunan penjajah, keturunan daripada orang yang didatangkan oleh penjajah Belanda ke bumi pertiwi ini. Terbukti Usman Bihaya, siapa, Mukti Batavia, bagaimana kiprahnya, bahkan menuduh para ulama-ulama, kiai-kiai santri-santri waktu itu melawan kepada pemerintahan Hindia Belanda, katanya dosa. Sementara kita harus mendukung. Nah ini dan ini keturunannya sama, Rizik ngomongnya semacam itu. Korban KM 50 itu kan karena ulahnya Rizik. Mestinya orang tua korban itu nuntut sama Rizik, bukan sama pemerintah. Pemerintah mengamankan, punya SOP pemerintah. Nggak mungkin pemerintah itu melakukan langkah-langkah tanpa memperhitungkan dampak sisinya dan sisi yuridisnya. Ini karena doktrin yang sudah masuk ke otak warga anak putra jenengan, sehingga membela bajingan itu nyawanya dipertaruhkan. Loh, kalau saya sekarang yang Pak Jenny, saya dengan kelompok saya, yang saya bela itu satu Rasulullah, yang saya bela negara kesatuan Republik Indonesia, yang saya bela adalah tinggalan Wali Songo yang sekarang jadi Nahdlatul Ulama. Itu saya bela, makanya nyawa saya korbankan, bukan hanya duit nggak punya sudah, tapi nyawa saya siap untuk jihad fisabilillah bersama dengan teman-teman keluarga saya, teman-teman saya, pasukan saya yang sadar dan ikhlas. Saya tidak memaksa. Terima kasih Mas Jenny. Oke, terima kasih Ki Ageng. Nah pemirsa, sebenarnya cukup jelas lugas apa yang disampaikan oleh Ki Ageng. Beliau ini pernah menjadi 2 kali wakil pimpinan DPRD Banyuwangi, artinya paham semua regulasi termasuk penganggaran. Kebetulan beliau juga pernah memimpin pos anggaran juga. Artinya, 10 tahun saya jadi ketua pimpinan anggaran. Ya, 2 kali berarti 2 periode berarti. Nah, apa yang disampaikan beliau tentang perjuangan, tentang menolak Habib Syekh ini, tentu ini harusnya menjadi pertimbangan bagi penguasa di Banyuwangi selaku pengambil kebijakan. Karena apa? Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah tentang keamanan di Kabupaten Banyuwangi. Jangan sampai yang sudah adem ayem ini dirusak oleh kebijakan yang salah. Tentu apa yang disampaikan beliau ini sudah terkoneksi dengan teman-teman perjuangan se-Nusantara. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi perhatian betul bagi pemangku kepentingan di Banyuwangi, terutama Bupati Banyuwangi.